Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di dalam mata kuliah evaluasi sensori. Topik kita hari ini adalah mengenai statistik di dalam evaluasi sensori bagian kedua. Dalam evaluasi sensori, kita menggunakan statistik untuk mengambil kesimpulan. Agar kita dapat melakukan penarikan kesimpulan dengan benar, maka kita perlu memahami tentang statistik itu sendiri. Telah diketahui bahwa tujuan dari statistik terapan adalah untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan informasi yang ada di dalam sampel yang diambil dari populasi. Nah, jenis kesimpulan terbagi dalam dua kategori umum, yaitu perkiraan atau estimasi dan inferensi atau penarikan kesimpulan. Ukuran atau berapa besar sampel yang diambil dan bagaimana cara mengambil sampel dari satu populasi, ini akan mempengaruhi akurasi atau ketepatan dan presisi atau ketelitian dari estimasi dan inferensi yang dihasilkan. Nah, kuliah kita kali ini akan membahas konsep dan teknik estimasi, inferensi, dan desain percobaan yang berkaitan dengan beberapa metode statistik yang lebih mendasar yang digunakan dalam evaluasi sensori. Kita lihat sampel dan populasi. Populasi adalah seluruh kumpulan dari elemen yang akan diperiksa. Sebuah ukuran atau nilai yang berasal dari populasi ini disebut dengan parameter. Dan karena itu, parameter memberi informasi atau gambaran tentang populasi. Sementara itu, sampel adalah bagian dari elemen populasi. Pengukuran atau nilai dari sampel biasanya dilakukan untuk memprediksi nilai parameter dari populasi yang tidak diketahui. Fungsi matematik dari pengukuran sampel ini disebut dengan statistik. Populasi di dalam uji sensori dapat berupa orang, misalnya konsumen dari suatu produk, atau produk, misalnya batch dari produk X. Sementara elemen atau unit dari populasi mungkin merupakan konsumen tertentu atau batch dari produk X. Jenis data yang diambil dari sebuah unit ini dapat berupa data diskrit, yaitu data yang terputus-putus dan nilainya bukan pecahan. Datanya merupakan data ordinal. Contohnya adalah nilai preferensi terhadap produk A. Berikutnya lagi, data dapat berupa data kontinu, yaitu data yang sifatnya kontinu atau berlanjut dan nilainya dapat berupa pecahan. Contohnya adalah intensitas dari rasa manis. Pengukuran dari semua unit populasi itu dilakukan untuk mengambil kesimpulan tentang parameter populasi. Cara yang dilakukan adalah dengan sensus, tetapi jarang dilakukan karena sulit dan memerlukan biaya yang sangat besar. Cara yang lebih mungkin adalah dengan menggunakan sampel untuk memperkirakan atau mengestimasi suatu populasi. Statistik adalah fungsi matematik yang digunakan untuk menyimpulkan populasi dari sampel. Nah, agar kesimpulan yang diperoleh mendekati kondisi populasi, maka diperlukan sampel yang representatif. Di sini perlu pengambilan sampel secara acak. Analisis statistik. Analisis statistik ini berguna sebagai alat penelitian. Statistik ini diterapkan mulai dari perencanaan rancangan percobaan yang akan digunakan, pengumpulan data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Pembagian statistik didasarkan pada cara pengolahan datanya
dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu statistik deskriptif atau deduktif dan statistik inferensial atau induktif. Statistik deskriptif atau deduktif ini menjelaskan atau menggambarkan karakteristik data dari sampel penelitian sebelum masuk ke hipotesis penelitian. Sementara statistik inferensial atau induktif ini mengambil kesimpulan atau inferensi untuk populasi berdasarkan pada sampel data yang diambil dari populasi. Nah, statistik inferensial ini membantu peneliti untuk mengambil kesimpulan umum tentang populasi berdasarkan pada temuan sampel. Kita lihat sekarang mengenai statistik deskriptif. Statistik deskriptif menjelaskan atau memberikan gambaran umum dari objek yang diperiksa melalui sampel data atau populasi apa adanya. Statistik deskriptif ini menggunakan prosedur numerik dan grafis dalam meringkas gugus data dengan cara yang jelas dan dapat dimengerti. Statistik deskriptif ini membantu kita untuk menyederhanakan data dalam jumlah besar dengan cara yang logis. Data yang banyak itu direduksi dan diringkas sehingga lebih sederhana dan lebih mudah diinterpretasikan. Tetapi ingat, jangan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang diterima atau berlaku secara umum dengan menggunakan statistik deskriptif. Berikutnya kita lihat tabel atau grafik. Nah, digunakan untuk merangkum data sebelum dianalisis secara statistik. Tabel atau grafik distribusi frekuensi atau histogram ini berguna untuk menampilkan ikhtisar atau gambaran data yang kita kumpulkan. Berikutnya kita lihat ukuran pemusatan data atau central tendency. Nilai pusat data pengamatan atau tendensi sentral ini digunakan untuk menggambarkan distribusi data. Setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari satu gugus data atau himpunan pengamatan dikenal sebagai ukuran tendensi sentral. Karena kecenderungan dari nilai tersebut untuk memusat pada bagian tengah dari suatu perangkat data. Terdapat 3 ukuran tendensi sentral yang sering digunakan, yaitu nilai rata-rata hitung atau rata-rata aritmatika, median, dan mode atau modus. Selain itu juga ada beberapa yang lain yang nanti juga akan kita bahas. Nilai rata-rata hitung sampel atau rata-rata aritmatika adalah ukuran tendensi sentral yang paling umum digunakan. Merupakan nilai dari interval atau rasio. Nilai rata-rata dapat dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data yang dimiliki dibagi dengan jumlah total data. Ya. Jadi misalkan kita punya 10 data, X1, X2, X3, dan seterusnya sampai X10, maka nilai rata-rata sama dengan nilai X1 tambah X2 tambah X3 tambah seterusnya sampai tambah X10
dibagi dengan 10 atau jumlah data total. Nilai rata-rata ini bisa menyesatkan atau menjadi tidak berarti atau tidak memberikan informasi apa-apa jika datanya bersifat multimodal. Artinya, ada beberapa kelompok klaster data di lokasi yang berbeda di dalam skala respon. Ya, nah, data yang bersifat multimodal ini dapat mengindikasikan keberadaan dari beberapa subpopulasi dengan nilai rata-rata yang berbeda. Jadi di dalam satu kelompok data itu tidak hanya satu nilai rata-ratanya, tetapi ada beberapa nilai rata-rata. Nah, untuk data yang bersifat multimodal ini perlu diuji lebih lanjut untuk melihat apakah data dapat dipecah menjadi data kelompok yang unimodal atau hanya satu nilai rata-rata, misalnya dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, batch, dan lain-lain. Dan jika pengelompokan tidak mungkin dilakukan, maka digunakan nilai pusat yang lain, misalnya dengan menggunakan nilai median, mode atau modus, dan nilai kuartil. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan median. Median adalah nilai tengah di dalam satu set data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. Nilai median bersifat ordinal, interval, dan rasio. Nah, ini contoh perhitungannya. Data, misalkan N-nya sama dengan 9, jadi jumlah datanya ada 9, ada nilai 65, 70, 90, dan seterusnya sampai 50, itu Anda lihat. Maka jika ditanya nilai mediannya, maka untuk menentukan atau mengetahui berapa nilai median, maka Anda buat dulu pengurutan datanya. Mulai dari yang kecil, di sini kita urutkan mulai dari yang kecil sampai yang nilai angka yang terbesar, dari 35 sampai 90. Kemudian nilai median ini adalah angka atau nilai dari urutan ke N tambah 1 dibagi 2, atau urutan ke setengah dari N tambah 1. N ini adalah jumlah data. Jadi kalau di dalam soal, N-nya atau jumlah datanya sama dengan 9, maka nilai median adalah nilai atau angka dari urutan ke 10 dibagi 2. Jadi angka atau nilai dari urutan kelima. Nah, angka dari urutan kelima itu adalah 65 dari data yang telah diurutkan. Ya. Nah, sebagai catatan, jika N atau jumlah datanya genap, maka nilai median adalah nilai rata-rata dari dua angka yang di tengah. Jadi, misalkan kalau datanya atau N-nya sama dengan 10, maka nilai median adalah nilai pada dua angka yang di tengah, yaitu angka di urutan kelima dan angka di urutan keenam, dijumlahkan dibagi 2. Sekarang kita lihat mode atau modus. Modus adalah nilai dari beberapa angka yang memiliki frekuensi tertinggi, atau angka yang sering muncul dalam kelompok data. Ini sifatnya nominal, ordinal, interval, dan rasio. Contohnya, distribusi dari nilai tes 9 orang siswa, ini tolong dikoreksi, datanya hanya 9, dari 9 siswa itu adalah 40, 60, 60, dan seterusnya sampai 80. Maka kalau ditanya modusnya berapa, modusnya adalah angka yang paling sering muncul di dalam kelompok data tadi dari 9 angka nilai tes ini, yaitu
Kalau di dalam soal ini berarti modus atau modenya adalah 60. Karena 60 muncul 4 kali, frekuensinya tertinggi. Nah, nilai pemusatan yang lain, yang kita lihat lagi berikutnya adalah nilai kuartil. Kuartil ini adalah nilai atau angka yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama setelah data diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Ada 3 jenis kuartil, jadi kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 1 ini adalah angka dalam distribusi pada batas 25% di atas dan 75% di bawah distribusi frekuensi. Kuartil 2 ini adalah angka dalam distribusi pada batas 50% di atas dan 50% di bawah distribusi frekuensi. Sementara kuartil 3 adalah angka distribusi pada batas 75% di atas dan 25% di bawah distribusi frekuensi. Ini contoh dari penentuan nilai kuartil. Lakukan sortir data dari nilai kecil ke besar, kemudian tentukan posisi kuartil dengan rumus Q ke I sama dengan nilai dari urutan I dikali N atau total data ditambah 1 dibagi 4. Di mana QI ini adalah kuartil ke I, I-nya 1, 2, 3, jadi ada kuartil 1, 2, dan 3. Sementara N ini adalah jumlah data yang diamati. Ini contoh kasusnya. Ada data dengan jumlah data sebanyak 13, jadi N sama dengan 13. Ada 40, 30, 50, dan seterusnya sampai angka 100 itu. Anda lihat. Lalu yang diminta adalah nilai dari Q1, Q2, dan Q3 atau kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, yang pertama Anda lakukan adalah lakukan pengurutan data dari nilai kecil ke nilai besar. Jadi 30, 35, 40, 45, dan seterusnya sampai 100. Nah, untuk nilai kuartil 1 atau Q1, ini sama dengan angka pada urutan 1 kali 13 ditambah 1 dibagi 4. Jadi sama dengan angka pada urutan 3,5. Jadi kalau angka pada urutan 3,5, berarti Anda ambil data pada urutan 3 dan urutan 4 dibagi 2, sama dengan 42,5. Dan nilai Q2 adalah angka pada urutan 2 kali 13 tambah 1 dibagi 4, sama dengan angka pada urutan 7. Yaitu 60. Dan nilai Q3 atau kuartil 3 sama dengan angka pada urutan 3 kali 13 tambah 1 dibagi 4 sama dengan angka pada urutan 10,5. Artinya kalau urutan 10,5, Anda ambil, Anda jumlahkan data pada urutan 10 dan 11, yaitu 80 dan 85, kemudian Anda bagi 2.
Jadi nilai Q3 adalah 82,5. Nilai rata-rata juga bisa menyesatkan atau menjadi tidak berarti apa-apa jika ada nilai ekstrim, pencilan atau outlier di dalam data. Ya, misalkan Anda nilai ujian Anda di kelas, ya, secara rata-rata itu misalkan rata-rata kelas itu sebetulnya 50. Ya. Tetapi kemudian ada dari 100 orang itu ada 4 atau 5 orang yang nilainya 100. Ya. Keberadaan nilai yang 100 tadi itu akan menggeser nilai rata-rata, sehingga nilai rata tidak di 50 lagi, tapi menjadi terlihat lebih besar. Nah, itu artinya nilai rata-rata yang menyesatkan, ya, karena tidak menggambarkan nilai keseluruhan dari nilai rata-rata dari kelas. Kenapa? Karena ada nilai ekstrim atau nilai pencilan atau outlier di dalam data. Nah, untuk nilai-nilai yang seperti ini, jadi kalau nilai gugus data tadi mempunyai data atau nilai pencilan atau nilai ekstrim, maka nilai sentral yang dapat kita gunakan adalah nilai median, ya, atau menggunakan nilai rata-rata setelah beberapa data dibuang. Jadi data ekstrim atau data pencilan atau data outlier ini kita buang dulu, baru kemudian kita hitung nilai rata-ratanya. Jadi misalkan 5% dari data atas dan bawah dihapus, sehingga kita dapat nilai rata-rata setelah dipangkas, setelah data dipangkas. Nah, di sini kita lihat pada analisis data, fokus perhatian biasanya terletak pada di mana data tersebut memusat. Oleh karena itulah, nilai rata-rata, median, dan modus sering digunakan untuk mewakili seperangkat data di dalam analisis statistik. Jika nilai rata-rata, median, dan modus memiliki nilai yang sama, maka mereka akan terletak pada satu titik di dalam kurva distribusi frekuensi. Nah, kurva distribusi frekuensi yang demikian akan terbentuk simetris dan disebut kurva distribusi normal. Ya, ini Anda lihat pada kurva distribusi normal, nilai median, nilai rata-rata, median, dan modus ini terletak pada satu titik. Hal yang berbeda kita temukan pada distribusi asimetris. Ya, ada kalanya nilai rata-rata ini lebih besar dari median. Median lebih besar dari nilai modus, dan pada kurva distribusi frekuensi, nilai rata-rata akan terletak di sebelah kanan, median di tengah, dan modus di sebelah kiri. Nah, kurva distribusi frekuensi yang terbentuk sifatnya tidak simetris, tapi seperti ini, dia condong ke kanan. Nah, ada pula kurva distribusi asimetris yang sifatnya dia condong ke kiri. Berikutnya kita lihat distribusi bimodal. Distribusi bimodal yaitu distribusi yang memiliki dua puncak. Ya. Ini dua puncak di mana ada dua ukuran variabel yang jumlahnya atau frekuensinya besar. Ya. Jadi di sini
nanti kalau kita lihat nilai rata-rata juga akan ada dua nilai rata-rata. Nah, kalau multimodal, berarti distribusinya memiliki lebih dari satu puncak, bisa dua, bimodal bisa lebih dari dua. Sekarang kita lihat bagaimana mengukur deviasi. Ukuran deviasi atau penyimpangan menunjukkan seberapa besar perbedaan data yang kita peroleh. Standar deviasi ini adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar tingkat variasi dari data atau ukuran penyimpangan dari nilai rata-rata. Standar deviasi rumusnya adalah akar dari penjumlahan nilai X I dikurang dengan X rata-rata yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N kurang 1. Jika nilainya mendekati rata-rata, maka standar deviasi nilainya akan lebih kecil. Jadi, semakin besar standar deviasi, maka data sampel itu semakin menyebar atau semakin bervariasi dari rata-ratanya. Sebaliknya, jika standar deviasi semakin kecil nilainya, maka berarti data sampel semakin homogen atau hampir sama atau berdekatan nilainya. Sekarang kita lihat bagaimana memperkirakan proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu. Statistik yang digunakan untuk memperkirakan proporsi populasi P dari distribusi binomial di mana proporsi populasi adalah proporsi sama dengan jumlah dari sukses per jumlah total trial. Misalkan 150 konsumen berpartisipasi di dalam uji preferensi antara dua sampel A dan B. Nah, sebelum dilakukan uji, ditetapkan bahwa preferensi untuk sampel A didefinisikan sebagai keberhasilan. Ya. Sehingga jika 86 peserta mengatakan mereka lebih suka sampel A, maka proporsinya adalah 86 per 150, sama dengan 0,573, yaitu 0,573 atau 57,3% konsumen lebih menyukai sampel A. Nah, kemudian jika uji multisitas telah dilakukan, maka perkiraan preferensi untuk sampel A bisa ditampilkan secara grafis dengan menggunakan diagram batang seperti pada gambar ini. Ya. Nah, diagram batang ini adalah diagram batang nilai preferensi dari studi dua sampel yang dilakukan di 4 kota. Nah, dari sini terlihat adanya perbedaan relatif kesukaan dari kota ke kota, ya, dari kota A, B, C, dan D. Disertakan juga di sini nilai preferensi aktual dan total responden untuk setiap kota.
Ini nilai preferensi aktual, ini total respondennya. Nah, simbol-simbol yang digunakan di dalam statistik, tadi kita sudah menjelaskan bahwa parameter itu untuk menjelaskan populasi dan statistik untuk menjelaskan sampel. Simbol yang digunakan untuk rata-rata, proporsi, varians, dan jumlah sampel atau jumlah item di dalam statistik dan populasi, ya, di dalam sampel dan populasi itu menggunakan simbol yang berbeda. Yang ini simbol-simbol untuk statistik yang menjelaskan sampel, dan yang ini adalah simbol-simbol untuk menjelaskan populasi. Ya. Sekarang kita lihat standar error atau kesalahan baku. Tadi kita sudah mengetahui bahwa standar deviasi atau simpangan baku ini menggambarkan seberapa besar perbedaan nilai sampel terhadap rata-rata dari sampel. Sementara ada lagi sekarang standar error atau kesalahan baku. Apa beda standar error dengan standar deviasi? Standar error atau kesalahan baku adalah standar deviasi dari rata-rata sampel atau perlakuan. Nah, ukuran statistik ini dapat melihat akurasi penduga sampel terhadap parameter populasi. Ya. Jadi, standar deviasi itu perbedaan nilai sampel terhadap rata-rata dari sampel. Kalau standar error adalah standar deviasi dari rata-rata sampel atau rata-rata perlakuan. Nah, nilai standar error dari rata-rata perlakuan, rumusnya adalah akar dari standar deviasi kuadrat dibagi dengan N. Ya. Makin kecil nilai dari standar error, maka nilai rata-rata makin mendekati nilai yang sebenarnya. Ya, dan biasanya makin besar jumlah N yang kita gunakan, maka makin kecil nilai dari standar error. Sekarang kita masuk ke statistik inferensial. Kita lihat di sini interval atau selang kepercayaan untuk nilai rata-rata populasi dan proporsi populasi. Pada bahasan kita sebelumnya, kita menghitung statistik bernilai tunggal yang disebut estimasi titik. Dan data tersebut tidak memberi informasi tentang ketepatan mereka dalam menentukan nilai sebenarnya dari suatu parameter populasi. Nah, interval atau selang kepercayaan memungkinkan peneliti untuk menentukan apakah estimasi titik cukup tepat untuk memenuhi kebutuhan penelitian. Interval kepercayaan
adalah rentang nilai estimasi di mana di dalamnya terletak nilai sebenarnya dari suatu parameter dengan peluang atau probabilitas yang diketahui. Ada 3 tipe interval kepercayaan, yaitu interval kepercayaan satu sisi atas, interval kepercayaan satu sisi bawah, dan interval kepercayaan dua sisi. Secara umum, interval kepercayaan dua sisi paling berguna. Tetapi jika analis hanya tertarik pada nilai rata-rata yang lebih besar atau lebih kecil, maka interval kepercayaan satu sisi yang sesuai ini yang harus digunakan. Nah, pada tabel ini kita dapat melihat rumus yang dapat kita gunakan untuk menghitung interval atau selang kepercayaan. Untuk nilai rata-rata, populasi, selang kepercayaan dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata sampel ditambah atau dikurang atau plus minus dengan nilai T, ya, nilai T pada alfa yang kita inginkan dan derajat bebasnya N dikurang 1 dikali dengan nilai standar deviasi dibagi dengan akar N. Ya. Alfa adalah taraf signifikansi dan selang kepercayaan adalah sebesar 100 dikali 1 kurang taraf signifikansi dalam satuan persen atau dinyatakan sebagai persen. Untuk proporsi populasi, maka jenis interval kepercayaannya untuk satu sisi atas, satu sisi bawah, dan dua sisi, ini menggunakan nilai proporsi dari sampel ditambah atau dikurang atau plus minus, yang ditambah untuk yang satu sisi atas, dikurang untuk satu sisi bawah, plus minus untuk dua sisi. Ini nilai proporsi sampel tambah kurang atau plus minus dengan nilai Z, ya. Nilai Z itu nilai dari distribusi normal pada alfa, pada nilai alfa dikali dengan akar dari proporsi sampel dikali 1 kurang nilai proporsi sampel dibagi N. Ya, ini rumusnya. Dibagi N. Dan nilai Z ini dihitung dari tabel T dengan derajat bebas tak terhingga pada nilai atau pada taraf signifikansi alfa. Kita lihat contoh 1. Jika diketahui bahwa nilai rata-rata dari intensitas preferensi X adalah 10,56,
dengan standar deviasi 1,79 menggunakan panelis 30 orang, kemudian kisaran data pada selang atau interval kepercayaan 95% itu berapa? Itu kalau ditanyakan seperti itu. Jadi berapa selang atau interval kepercayaan data pada 95%. Ini kalau untuk uji dua sisi, kita lihat alfanya tadi sama dengan, kalau selang kepercayaan di 95%, berarti alfa atau taraf signifikansinya sama dengan 0,05, N sama dengan 30, kemudian dari tabel nilai T 0, pada alfa 0,025, jadi untuk dua arah berarti nilai alfanya dibagi 2. Ya. Jadi 0,05 dibagi 2 menjadi T pada 0,025 dengan derajat bebas sama dengan 30 kurang 1 sama dengan 29, sehingga nilai T diperoleh 2,045. Nah, dari rumus diketahui bahwa untuk dua sisi itu nilai selang kepercayaan untuk nilai rata-rata adalah nilai rata-rata plus minus nilai T pada alfa per 2 dan derajat bebas N kurang 1 dikali standar deviasi dibagi dengan akar N. Jadi dari sini kita hitung lagi nilai dari selang kepercayaan adalah 10,56 plus minus nilai nilai T-nya diperoleh dari tabel 2,045 dikali dengan standar deviasinya, ya, standar deviasinya 1,79 dibagi dengan akar dari N, jadi N-nya 30, dibagi akar 30. Jadi sama dengan 10,56 plus minus 0,67 sama dengan 9,89 sampai 11,23. Ini artinya peneliti meyakini pada tingkat kepercayaan 95% bahwa nilai rata-rata dari intensitas preferensi ada pada nilai 9,89 sampai 11,23. Nah, kemudian kalau yang ditanyakan satu sisi nilai bawah, kita gunakan rumus yang ini, ya, nilai rata-rata sampel ditambah yang bawah, ya, nilai rata-rata sampel dikurang dengan nilai T pada alfa. Jadi alfanya tidak dibagi 2. Jadi kalau yang dua arah tadi alfanya dibagi 2, kalau untuk yang satu sisi alfanya tetap tidak dibagi 2. T pada alfa dan derajat bebas N kurang 1 yang dikali dengan standar deviasi sampel dibagi dengan akar N. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke sini, maka alfa sama dengan 0,05, N-nya sama dengan 30, T pada alfa 0,05 dan derajat bebas 29, ini sama dengan 1,699, silahkan Anda lihat tabelnya nanti. Kita peroleh perhitungannya 10,56, ini nilai rata-ratanya tadi, rata-rata sampel, dikurang dengan 1,699, ini nilai T, dikali dengan 1,79, nilai standar deviasi, dibagi dengan akar 30, jumlah panelis. Jadi sama dengan
10,56 kurang 0,56, ini hasilnya 0,56, sama dengan 10. Ini artinya apa? Artinya adalah bahwa peneliti meyakini pada tingkat kepercayaan 95% bahwa nilai rata-rata dari intensitas preferensi tidak kurang dari 10. Nah, contoh yang kedua. Jika konsumen dari uji preferensi mengatakan bahwa didapatkan jika dari uji preferensi diketahui bahwa 86 dari 150 konsumen atau peluangnya sama dengan 0,573 lebih menyukai sampel A, maka nilai dari proporsi populasi yang menyukai sampel A pada tingkat kepercayaan 95% atau interval kepercayaan 95% untuk uji dua sisi atau dua arah adalah Anda kembali lagi lihat rumus, ya. Rumusnya tadi di sini untuk dua arah. Jadi nilai proporsi sampel plus minus dengan nilai Z pada alfa dibagi 2, dan nilai Z tadi diambil dari T, tapi derajat bebas tak terhingga, kemudian dikali dengan nilai proporsi sampel dikali 1, ini dikali dengan akar dari proporsi sampel dikali dengan 1 kurang proporsi sampel dibagi dengan N. Nah, kita kembali lagi ke soal. Jadi di sini alfa sama dengan 0,05, N-nya 150, nilai Z pada alfa per 2, ini sama dengan nilai T pada alfa per 2 dengan derajat bebas tak terhingga. Jadi T pada 0,025 derajat bebas tak terhingga ini sama dengan 1,96. Silahkan Anda cek di tabel nilai distribusi T. Ini didapatkan nilai proporsi dari populasi adalah 0,573, ini proporsi sampel, plus minus 1,96 nilai T, ya, atau nilai Z pada alfa per 2, dikali dengan akar dari 0,573, ini proporsi sampel, dikali dengan 1 dikurang 0,573 dibagi dengan 150. Ya, 150 itu adalah jumlah sampelnya. Didapatkan nilainya adalah 0,494 sampai 0,652. Ini artinya bahwa peneliti menyimpulkan bahwa interval kepercayaan 95% dengan interval kepercayaan 95% bahwa proporsi dari populasi yang menyukai sampel A ada pada kisaran 49,4% sampai 65,2%. Kita akhiri dulu kuliah statistik 2 kita. Kita teruskan di video berikutnya.